Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Lao Tzu, seorang filsuf kuno dari abad ke-5 sebelum Masehi, pernah menulis, "Orang bijak tidak mengumpulkan hartanya sendiri. Semakin banyak dia memberi kepada orang lain, semakin banyak dia memiliki miliknya sendiri." Halo para pendengar, saya Mario Nugraha dan hari ini kita akan berbicara tentang bersedekah. Dalam khotbahnya di atas bukit, Kristus berbicara tentang beramal dan memberi, dan dia membuat perbedaan yang sangat jelas antara cara orang-orang munafik pada zamannya memberi dibandingkan dengan cara orang-orang percaya seharusnya memberi. Kitab Matius pasal 6 ayat 1-4 mengatakan, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Nah, para pendengar, berbicara untuk diri saya sendiri, ini adalah hal yang saya pikirkan ketika saya memikirkan tentang sedekah yang Alkitabiah. Tapi baru-baru ini, Doni Alexander berbagi dengan saya beberapa pemikiran tentang sedekah yang Alkitabiah, dan saya harus mengatakan, itu termasuk beramal. Saya tahu itu kata yang kurang disenangi oleh beberapa orang. Karena itu berarti kita harus memberi dengan murah hati untuk membantu orang-orang yang membutuhkan ke tingkat yang sama sekali baru. Dan itulah yang akan Doni bicarakan hari ini. Selamat menyimak para pendengar. Doni? Ya, terima kasih Mario. Saya pikir sebagian besar dari kita, sama seperti Anda, cenderung memikirkan kata-kata Sang Juru Selamat dalam khotbah di bukit ketika kita memikirkan sedekah yang Alkitabiah. Kebajikan tanpa pamrih. Artinya, kedermawanan yang bebas dari kepentingan pribadi atau motif tersembunyi. Anda tahu, itu bukan seperti orang-orang Farisi yang berdiri di pinggir jalan dan dengan bangga mengumumkan, "Saya memberi 1 juta rupiah untuk amal minggu ini." Sulit membayangkan jika masih ada orang yang benar-benar bertindak seperti itu. Sudah jelas, itu hanya untuk kepentingan diri sendiri, Doni. Iya, itu masih terjadi. Orang-orang masih suka menepuk punggungnya sendiri karena telah melakukan pemberian. Baru-baru ini selama peraturan lockdown berlaku karena virus corona, banyak orang-orang yang miskin yang tidak dapat bekerja dan kehabisan bahan makanan untuk keluarga mereka. Para pendengar, walaupun di beberapa negara ada kantor dinas sosial untuk membantu dalam keadaan darurat, tetapi tidak semua negara memilikinya. Salah satu anggota tim kami di negara lain memberitahu saya bahwa di tempat dia tinggal, berbagai kelompok swasta mengorganisir para pengantar makanan untuk mengumpulkan dan mengirimkan makanan kepada mereka yang membutuhkan. Tentunya pada hari-hari tertentu di mana mereka diizinkan mengemudi, karena peraturan lockdown sedang diberlakukan. Nah, itu bagus. Orang-orang membantu sesamanya. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Tentu saja. Tapi kemudian yang terlalu sering terjadi adalah orang-orang yang mengantarkan kantong makanan akan mengambil foto sang penerima yang berterima kasih dan kemudian mempostingnya di Facebook. Oh. Ya, walaupun memang itu seolah-olah untuk mendorong lebih banyak orang untuk memberi dengan cara menunjukkan kepada mereka apa yang telah dilakukan untuk membantu orang-orang miskin. Sehingga diharapkan akan lebih banyak orang yang akan menyumbangkan makanan dan uang untuk membantu. Tapi tanyakan pada diri Anda, jika Anda sangat miskin, sehingga Anda bahkan tidak bisa memberi makan anak-anak Anda sendiri, apakah Anda ingin foto Anda terpampang di media sosial dalam bentuk sebuah poster orang yang sedang putus asa dalam kekurangan? Tidak. Itu bukan hanya akan melanggar privasi saya, tetapi juga martabat saya, Doni. Iya, tepat. Jadi saat kita memberi, kita tidak boleh membiarkan tangan kiri kita tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan kita. Kita tentu saja tidak perlu mempostingnya di media sosial.
Itu sama saja dengan berdiri di pinggir jalan yang ramai dan mengumumkannya hanya dalam bentuk versi modern. Tapi masih banyak lagi jenis sedekah Alkitab. Dan yang memastikan Anda tidak menyombongkan diri karena melakukan hal itu, ada banyak. Dan itulah yang akan kita fokuskan hari ini. Mario, ambil Alkitab. Oke, ini dia. Baiklah, tolong buka Injil Lukas pasal 12. Di sini, seseorang baru saja meminta Yahusua untuk menengahi masalah antara dirinya dan saudaranya. Rupanya, seseorang, mungkin ayah mereka, baru saja meninggal dan meninggalkan warisan bagi mereka. Tapi saudara laki-laki itu tidak adil dalam pembagian aset. Jadi, orang ini ingin Yahusua menggunakan otoritasnya sebagai guru yang dihormati untuk menekan saudaranya itu, untuk melakukan apa yang dia inginkan. Dia berkata, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya dia berbagi warisan dengan aku." Oke, mari kita baca tanggapan Yahusua. Mario bacakan dari ayat 14 dan baca sampai selesai. Sampai ayat 21. Apa yang dikatakan di situ? Yahusua berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Dia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan meruntuhkan lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Yahwa kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau dia tidak kaya di hadapan Yahwa." Jadi, di sini kita melihat ada satu orang kaya yang oleh Yahwa disebut sebagai orang bodoh. Nah, apa pelajaran yang diajarkan di sini, Mario? Sejujurnya, ini adalah satu perumpamaan yang sampai sekarang belum saya pahami, Doni. Anda tahu, Yahwa tidak menyebutnya bodoh hanya karena dia kaya. Yahwa sendiri memberkati Ayub sampai dia menjadi orang terkaya di tanah Uz. Dan apakah seharusnya Ayub tidak boleh membangun lumbung yang lebih besar? Nah, hai Doni yang bijaksana, menurut Anda ini artinya apa? Serius, orang kaya dalam perumpamaan tadi tidak melakukan apa-apa selain dari apa yang juga akan dilakukan oleh orang-orang pada zaman sekarang saat mereka memutuskan untuk pensiun. Sejujurnya, saya juga selalu agak bingung dengan perumpamaan ini. Saya akhirnya menyimpulkan bahwa orang kaya itu disebut bodoh karena dia memutuskan untuk merobohkan lumbungnya sebelum membangun yang lebih besar untuk menggantikannya. Apa? Nah, begitulah urutan tindakan yang diungkapkan dalam kisah ini. Dia berkata, "Aku akan merubuhkan lumbungku." Itu fase pertama. Dan kemudian mendirikan yang lebih besar. Itu fase kedua. Saya pikir, di sini dia berusaha untuk memamerkan kekayaannya. Dia memutuskan untuk meruntuhkan lumbung yang sudah ada sebelum mendirikan lumbung yang lebih besar. Apakah sekarang Anda masih meyakini hal seperti itu, Doni? Tidak, tentu tidak. Untuk memahami pelajaran dari Sang Juru Selamat di sini, pertama-tama kita harus memahami pandangan orang Israel tentang amal. Seperti yang Anda sudah katakan tadi, kata ini adalah kata yang dipandang negatif oleh banyak orang. Ya, itu diartikan sebagai barang gratisan yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang entah bagaimana akhirnya merusak harga diri mereka. Namun menurut definisinya, amal itu tidak buruk. Amal didefinisikan secara sederhana sebagai pemberian bantuan atau keringanan kepada fakir miskin. Sesuatu yang diberikan untuk membantu orang yang membutuhkan. Sedekah. Jadi, sekali lagi, tidak ada yang buruk. Itu hanya sebuah kata yang mengacu pada bantuan yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Jadi, apakah Anda mengatakan bahwa orang-orang Israel benar-benar dermawan? Karena sekarang saya tidak melihat mereka seperti itu, Doni. Maksud saya, sampai hari ini, orang-orang Yahudi dikenal karena kesepakatan bisnis mereka yang tajam. Mereka memiliki reputasi sebagai orang-orang makmur yang kaya karena menipu orang lain. Mereka adalah para bankir Eropa. Saya tahu itu. Tapi, pertama-tama, tidak semua orang Yahudi seperti itu. Yang kedua, ingatlah bahwa filosofi dan tradisi yang telah menciptakan pola pikir di beberapa kalangan orang-orang Yahudi untuk menipu orang-orang yang bukan Yahudi datang dari, dan ini berdasarkan pengakuan dari mereka sendiri, datang dari ajaran orang-orang Farisi. Paham Yahudi modern adalah turunan dari paham Farisi. Orang-orang Yahudi sendiri mengakui hal ini. Jadi mencurangi Goy atau orang non-Yahudi adalah sesuatu yang sangat dapat diterima menurut Talmud. Tapi, orang-orang Israel kuno, di sisi lain, sangat liberal.
Yahwa memasukkan aturan ke dalam hukum mereka yang mewajibkan mereka untuk menafkahi para janda, anak yatim, dan juga bahkan orang-orang asing. Orang-orang luar yang mereka tidak kenal. Di mana itu tertulis, Doni? Nah, mari kita lihat. Ambil Alkitab Anda, Mario, dan buka Kitab Imamat pasal 19. Ya, Kitab Imamat pasal 19 dan bacalah ayat 9 dan 10. Silakan dibacakan, Mario. Kitab Imamat pasal 16, 17, 19. Nah, di sini dikatakan, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga, sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Yahwa Elohmu. Beginilah cara orang-orang Israel kuno menyediakan kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Tentu, akan ada orang-orang yang miskin. Tapi dengan hukum atau aturan seperti ini, tidak akan ada orang yang kelaparan. Benar. Siapa namanya? Ruth, orang Moab itu, Doni. Ketika dia pindah ke Israel dengan ibu mertuanya, Naomi, dia memungut sisa-sisa gandum di ladang Boas. Ya, itulah yang Ruth lakukan. Ruth dan Naomi sama-sama janda miskin. Mari kita lihat kisah itu dengan cepat, Mario. Tolong buka kitab Rut pasal 2. Sangat menarik apa yang dikatakan Boas kepada para penuainya. Pertama-tama, Boas memberitahu Rut bahwa dia dipersilakan untuk terus memungut sisa-sisa gandum di ladangnya sampai masa panen berakhir. Kemudian, saat Rut sibuk memungut, Boas memberikan beberapa arahan kepada para penuainya. Silakan baca, Mario, ayat 15-17. Setelah dia bangun untuk memungut, maka Boas memerintahkan kepada pekerja-pekerjanya. Dari antara berkas-berkas itu pun dia boleh memungut. Janganlah dia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka dia memungut di ladang sampai petang. Lalu dia mengirik yang dipungutnya itu. Dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Beginilah cara orang miskin dipenuhi kebutuhannya di Israel pada zaman dulu. Dan kisah Rut ini benar-benar sudah sangat lama. Ini terjadi di zaman kuno. Ingat, ibu Boas adalah Rahab yang menyembunyikan 2 mata-mata yang dikirim Yosua untuk memata-matai negeri itu. Benar, dan saya senang melihat fakta bahwa dengan bertindak seperti ini, martabat mereka juga tetap terjaga. Benar, kebajikan kepada mereka yang miskin dan orang-orang yang membutuhkan terjalin di seluruh perintah-perintah Yahwa bagi orang-orang pada zaman kuno dulu. Tidak hanya sampai di situ, setiap 7 tahun, tanah atau ladang mereka harus diistirahatkan, harus menjalani sabat. Tidak ada tanaman baru yang boleh ditanam dan tanaman musiman yang tumbuh sendiri. Seperti anggur, buah ara, apapun yang tumbuh sendiri, semua buahnya akan diberikan kepada orang-orang miskin. Mario, tolong dibacakan. Buka kitab Keluaran pasal 23 dan baca ayat 10 dan 11. Oke, ini dia. 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7, haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang asing di antara bangsamu dapat makan. Dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Siapapun yang lapar dapat mengambil apa yang mereka butuhkan untuk meredahkan rasa lapar mereka. Dan ini tidak dianggap mencuri. Faktanya, apakah Anda ingat saat Yahusua dan para murid berjalan melalui beberapa ladang gandum pada hari Sabat? Dan para murid lapar dan mulai memakan beberapa biji gandum. Itulah yang mereka lakukan. Sekarang, yang menarik untuk dicatat adalah bahwa orang-orang Farisi tidak menuduh para murid mencuri, tapi bekerja pada hari Sabat. Oh, saya pikir itu karena mereka makan dengan tangan yang tidak dicuci, Doni. Bukan, itu kisah yang berbeda. Tolong bacakan, Mario, saya pikir itu ada di kitab Matius pasal 13. Baiklah. Bukan, kisah ini ada di kitab Matius pasal 12. Di sini dikatakan, pada waktu itu, pada hari Sabat, Yahusua berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Pada dasarnya, menurut orang Farisi, para murid sedang bekerja, bukan mencuri. Karena jika perbuatan itu masuk kategori mencuri, maka itu akan melanggar hukum terlepas dari apakah itu hari Sabat atau bukan. Tapi secara khusus, pekerjaan seperti itu secara hukum dilarang untuk dilakukan pada hari Sabat. Mengapa tindakan yang mereka lakukan tersebut dianggap sebagai sedang bekerja, Doni? Nah, mencabut bunga daun atau bulir gandum dari batangnya, itu bisa dianggap melakukan panen. Menggosoknya di antara tangan mereka untuk menghilangkan kulitnya, itu bisa dianggap menampi atau melakukan pengirikan. Jadi,
mereka bisa dianggap sedang bekerja pada hari Sabat. Tapi sekali lagi, bukan mencuri. Baik, saya mengerti. Sekarang sudah jelas bahwa orang-orang Israel memiliki pandangan yang berbeda tentang memberi. Sayangnya, itu adalah pandangan yang tidak lagi bisa kita lihat pada kebanyakan orang Kristen pada zaman sekarang. Nah, setelah kita memahami apa sebenarnya pandangan orang Israel tentang memberi, sesaat lagi, setelah kita rehat sejenak, kita akan melihat mengapa mereka memiliki keyakinan seperti itu. Dan upah apa yang mereka harapkan untuk diterima ketika mereka bersikap liberal dalam memberi. Kedengarannya bagus. Para pendengar, kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Doa adalah sebuah hak istimewa. Doa membawa individu ke hadirat yang maha tinggi dan Bapa mendengar setiap doa yang pernah diucapkan. Bahkan sekalipun itu hanya kerinduan hati yang tersembunyi. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa beberapa orang tampaknya menerima jawaban atas doa-doa mereka sepanjang waktu, sementara dengan yang lain, jawaban tampaknya tidak ada. Mungkin sepertinya doa Anda sendiri tidak terjawab. Yang benar adalah, sekalipun Yahwa mendengar setiap doa, namun beberapa doa memang lebih efektif. Yahwa tidak bermain favorit. Ada ilmu untuk menjawab doa yang mujarab. Begitu Anda belajar bagaimana berdoa dan mendapatkan jawaban yang spesifik dan jelas, hidup Anda dan kehidupan orang-orang yang Anda doakan tidak akan pernah sama lagi. Untuk mempelajari bagaimana Anda dapat berdoa bagi orang lain dan melihat doa Anda dijawab, carilah episode radio yang berjudul Rahasia Doa Syafaat. Anda dapat menemukannya di YouTube atau kunjungi situs web kami worldslastchance.com dan klik ikon radio WLC. Sekali lagi, carilah episode yang berjudul Rahasia Doa Syafaat. Dengarkanlah hari ini dan mulailah mendapatkan jawaban atas doa-doa Anda. Jadi, bagaimana Anda merangkum cara pandang orang-orang Israel tentang amal atau sedekah, Doni? Ya, saya pikir Kristus sudah mengatakannya dengan sangat baik. Bahkan, dia telah menjelaskan dengan gamblang. Hanya saja, kita belum pernah meluangkan waktu untuk membiarkan dampak penuh dari kata-katanya meresap. Baik, Mario, tolong bacakan untuk kita. Itu adalah bagian dari khotbahnya di bukit. Kitab Matius pasal 6 ayat 19-21. Apa yang dikatakan di situ? Oke, tunggu saya buka dulu. Mari kita lihat. Dia berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Inilah alasannya mengapa kita harus memberi kepada orang-orang miskin dan membantu mereka yang membutuhkan. Karena dengan melakukan itu, kita, dalam artian yang sangat nyata, mengumpulkan harta di surga. Ketika kita memberi kepada orang lain, itu akan tercatat di surga, dan ketika Yahusua kembali, mereka yang telah mengungkapkan kasih Bapa melalui tindakan kasih mereka kepada orang-orang yang membutuhkan akan menerima upah yang sepadan dengan kebaikan yang mereka lakukan dalam namanya selama di bumi. Jadi, apa yang Anda katakan adalah, jika kita membantu mereka yang membutuhkan, maka dalam arti yang sangat nyata, kita mendapatkan harta di surga. Tepat. Dan itu bukan sebuah konsep baru. Ya, ini mungkin konsep baru untuk kita, tapi tidak untuk orang-orang Israel. Buka Kitab Ulangan pasal 14. Pada waktu itu mereka masih berada di padang gurun dengan Musa dan Yahwa sedang meletakkan kerangka hukum bagi bangsa mereka. Bacalah ayat 27-29 dari Kitab Ulangan 14, dan saat Anda membaca ini, ingatlah bahwa semua suku diberi milik pusaka berupa tanah. Semua suku kecuali orang-orang dari suku Lewi. Mereka adalah para imam. Jadi sebagai pengganti tanah untuk suku mereka, mereka diberikan sejumlah kota yang tersebar di seluruh wilayah. Silakan baca, Mario. Bagian ini membahas tentang persepuluhan. Oke, di sini dikatakan, orang Lewi yang diam di dalam tempatmu janganlah kau abaikan, sebab dia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Pada akhir 3 tahun, engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kota. Maka orang Lewi, karena dia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu, akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Yahwa Elohmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Ini, di sini. Inilah alasan mengapa kitab suci mengatakan bahwa kita harus memberi, agar Yahwa memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu.
Nah Mario, di akhir dari segmen pertama tadi, Anda sudah membaca dari kitab Imamat pasal 19 di mana orang-orang Israel diperintahkan untuk membiarkan hasil panen apapun yang tersisa untuk diambil oleh orang-orang miskin. Dengan kata lain, mereka tidak boleh menyapu bersih ladang mereka. Hasil ladang apapun yang jatuh saat mereka mengumpulkannya, apapun yang terlewatkan oleh para penuai, harus diserahkan kepada mereka yang membutuhkan atau kekurangan. Para penuai tidak akan kembali dan mengambilnya. Nah, kali ini, Mario, tolong baca berdasarkan konteksnya. Apalagi yang dikatakan dalam pasal itu. Kita tidak harus membaca semuanya. Ayo buka, hanya beberapa ayat. Oke, bacalah ayat 1 dan 2 dari kitab Imamat pasal 19. Bagian ini menjadi dasar dari seluruh pasal. Inilah alasannya mengapa orang-orang Israel harus memperhatikan orang yang berkekurangan. Silakan Mario. Yahwa berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab aku, Yahwa Elohmu adalah kudus." Bangsa Israel dalam kehidupan sehari-hari mereka harus menyatakan Yahwa dalam perlakuan mereka terhadap orang-orang yang kekurangan, yang tak berdaya, dan orang-orang asing. Oke, sekarang baca kembali ayat 9 dan 10. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu jangan kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Yahwa Elohmu. Ya, jadi di akhir dari ayat ini, apa alasan mengapa mereka harus berbuat seperti itu, Mario? Karena akulah Yahwa Elohmu. Akulah Yahwa Elohmu. Jadi mereka harus menyatakan Yahwa kepada dunia melalui perlakuan penuh kasih mereka terhadap orang-orang yang membutuhkan atau kekurangan. Itu sangat indah. Saya pikir secara keseluruhan, orang-orang pada zaman sekarang masih tetap ingin membantu orang lain, tetapi kita sering takut untuk memberi. Kita takut dimanfaatkan. Kita takut akan membuat masalah menjadi lebih buruk, bukan lebih baik. Misalnya, salah satu anggota tim kita adalah orang Amerika yang tinggal di luar negeri bersama keluarganya. Dia memberitahu saya bahwa sebenarnya di tempat di mana dia dan keluarganya tinggal, tidak banyak pengemis. Di kota yang berpenduduk 200.000 itu, dia melihat secara rutin beberapa orang yang sudah sangat tua, atau kehilangan satu kaki, atau bahkan dua kaki. Tapi yang benar-benar berkesan pada dirinya adalah ketika dia melihat perbedaan antara bagaimana penduduk setempat memperlakukan pengemis, dibandingkan dengan bagaimana para turis memperlakukan pengemis. Penduduk setempat mengabaikan para pengemis itu dan para turis memberi mereka uang, ya kan? Tidak, bahkan justru sebaliknya, Doni. Penduduk setempat secara rutin memberikan beberapa koin kepada para pengemis, dan para turis tidak pernah. Hah? Apakah teman kita itu mengatakan alasannya, Mario? Nah, menurutnya, negara tempat dia tinggal sekarang memiliki etos kerja yang sangat kuat. Orang-orang biasanya tidak akan mengemis. Bahkan jika yang mereka lakukan hanyalah menjual permen karet atau jajanan kecil lain di jalanan. Tapi hampir semua dari mereka akan bekerja keras untuk menghidupi diri sendiri, sehingga jika seseorang sampai harus mengemis, penduduk setempat tahu bahwa itu karena memang dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi, penduduk setempat akan memberi sedikit kepada para pengemis itu. Oh, saya kira turis mungkin menganggap mereka hanya dijadikan sasaran karena mereka adalah turis. Tentu, itu juga terjadi. Dan dia mengakui bahwa dia telah dimanfaatkan beberapa kali dan ditipu dengan dimintai uang yang lebih banyak dibanding dengan penduduk setempat, hanya karena para pengemis itu menganggap dia kaya. Dia mengatakan, itu menjadi membosankan dan mungkin berkontribusi mengapa para turis menjadi curiga terhadap penduduk setempat. Mereka tidak ingin ditipu atau dimanfaatkan lagi, Doni. Ya, saya sendiri jika didatangi seorang gelandangan, saya selalu bertanya-tanya sebelumnya, apakah uang yang saya berikan akan dia gunakan untuk membeli rokok atau alkohol? Atau apakah mereka akan mengambil dompet saya dan mencoba merampok saya? Saya kira merasa ditargetkan karena kebangsaan Anda berbeda. Akan menjadi satu elemen tambahan mengapa seseorang pada zaman sekarang mungkin ragu untuk memberi. Tapi hal yang perlu kita pelajari dan tiru adalah, bagi orang Israel itu tidak masalah. Mereka memberi dengan murah hati, dengan tidak memikirkan hal lain, dan menyerahkan hasilnya pada Yahwa. Nah, Mario dan para pendengar, sekarang kita sampai pada poin utama yang ingin saya sampaikan terkait topik kita hari ini. Orang-orang Israel tidak khawatir tentang bagaimana pemberian yang mereka berikan akan digunakan atau disalahgunakan. Mereka tidak khawatir menjadi sasaran atau dimanfaatkan, karena mereka melihat tindakan memberi itu sendiri sebagai sebuah hadiah bagi Yahwa sendiri. Itu indah. Benar kan? Dan pada kenyataannya, mereka bertindak lebih jauh. Mereka percaya bahwa membantu mereka yang berkekurangan sebenarnya memberikan jalan keluar dari kutukan karena memberi kepada orang-orang miskin adalah memberi kepada Yahwa. Jadi,
Memberi kepada orang-orang yang membutuhkan menjadi, dalam arti yang sangat nyata, sebuah tindakan ibadah tertinggi. Karena dengan memberi kepada orang-orang miskin, mereka menyatakan penghormatan kepada Sang Pencipta sendiri dengan memberi kepadanya. Iya, saya suka itu. Inilah yang telah hilang dalam pemahaman modern kita tentang beramal. Anda tidak perlu khawatir tentang apakah gelandangan itu akan membuang-buang uang yang baru saja Anda berikan kepadanya dengan segelas atau 2 atau 3 gelas bir di kafe. Ketika Anda membantu meringankan penderitaan orang-orang miskin, Anda sedang memberi kepada Bapa Surgawi. Karena itu serahkanlah hasilnya kepadanya. Karena apakah Anda dijadikan sasaran atau tidak? Apakah Anda dimanfaatkan atau tidak? Apakah pemberian Anda akan digunakan sebaik-baiknya atau tidak? Itu akan diperhitungkan sebagai tabungan Anda di surga. Sebagai sesuatu yang dilakukan kepada Yahwa sendiri. Oke Mario, tolong buka kitab Amsal pasal 10. Ada sebuah ayat di sini yang karena cara terjemahannya, kita kehilangan maknanya yang tersembunyi dan dalam. Kitab Amsal pasal 10. Dan jika sudah dapat, bacalah ayat 2. Baiklah, di sini dikatakan, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Ya, saya tidak bisa melihat ada makna tersembunyi di sini, Doni. Ya, itu karena memang tersembunyi, Mario. Baiklah, kamus modern mendefinisikan kebenaran sebagai sebuah tindakan yang benar. Dan bahkan kitab suci mengandung arti kata ini. Kata kebenaran berasal dari kata Ibrani sedekah. Ini berarti lurus secara moral, adil, berbudi luhur, dan termasuk definisi dari perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi, sekarang dengarkan. Saya akan membaca kitab Amsal pasal 10 ayat 2 kembali. Hanya saja kali ini saya akan memasukkan perbuatan-perbuatan yang baik, dan bukan hanya kata kebenaran. Siap? Siap, silakan Doni. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi perbuatan-perbuatan yang baik menyelamatkan orang dari maut. Menarik. Seperti yang telah kita pelajari di episode-episode sebelumnya, janji-janji Yahwa itu penuh kuasa. Itu sangat kuat. Bahkan, menurut kitab Yesaya pasal 55 ayat 11, firman Yahwa itu sendiri mengandung kuasa untuk menggenapi apa yang firman itu katakan. Benar. Jadi, cara perbuatan-perbuatan yang baik menyelamatkan orang dari maut adalah karena kuasa untuk menyelamatkan orang dari maut terkandung dalam janji itu sendiri. Apakah kita berbicara secara harfiah di sini, Doni? Iya, tentu saja dalam beberapa kondisi. Sebuah perbuatan yang baik dapat menyelamatkan kehidupan fisik. Saya ingat sebuah cerita tentang Corrie ten Boom. Selama invasi Nazi ke Belanda, dia menyembunyikan orang-orang Yahudi. Kakaknya, Nolly, juga menampung seorang wanita Yahudi bernama Anneliese di rumahnya. Nah, Corrie telah memutuskan bahwa dia akan berbohong, menipu, mencuri, dan melakukan apapun yang diperlukan untuk mempertahankan hidup. Kakak perempuannya, di sisi lain, walaupun bertekad untuk mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan nyawa orang yang tidak bersalah, namun dia menolak untuk melakukan sesuatu yang salah dalam prosesnya. Pada suatu hari, beberapa petugas menerobos masuk ke rumah Nolly. Mereka menunjuk Anneliese dan bertanya, apakah dia seorang Yahudi? Dan Nolly menjawab, iya. Apa? Apakah Anda serius? Anda pasti bercanda, Doni. Tidak, saya serius. Dan kemudian? Anneliese dikirim ke bioskop tua Yahudi di Amsterdam. Lokasi yang menjadi tempat dari mana orang-orang Yahudi diangkut ke kamp-kamp pemusnahan di Jerman dan Polandia. Dan Nolly sendiri dibawa ke kantor polisi. Dari sana dia mengirim pesan ke Corrie. Tidak akan ada hal buruk yang menimpa Anneliese. Tuhan tidak akan membiarkan mereka membawanya ke Jerman. Dia tidak akan membiarkannya menderita karena saya menaatinya. 5 hari setelah penangkapan itu terjadi pembobolan di bioskop tersebut. Dan 40 orang Yahudi termasuk Anneliese diselamatkan. Wow. Jadi iya, dalam beberapa keadaan, sebuah perbuatan yang baik pasti bisa menyelamatkan kehidupan fisik. Namun, tidak akan seperti itu memiliki dampak yang lebih besar pada kehidupan rohani. Karena harga dari memberi, bahkan ketika Anda tidak mampu memberi, dapat membuat tindakan memberi menjadi sangat sulit. Apa maksud Anda, Doni? Memberikan beberapa uang kepada seorang pengemis itu mudah. Tapi akan menjadi masalah pribadi jika uang itu juga benar-benar Anda butuhkan. Ketika Anda harus membeli sesuatu yang Anda butuhkan. Ketika Anda membantu mereka yang membutuhkan atau kekurangan. Bahkan ketika Anda sendiri sebenarnya membutuhkan uang itu. Anda sebenarnya sedang mempraktekkan iman bahwa Yahwa akan memelihara Anda dan menyediakan kebutuhan Anda. Dia tidak akan membiarkan Anda menderita hanya karena Anda memilih menjadi tangannya untuk memberi bantuan kepada mereka yang berkekurangan. Karena itu, membantu orang lain adalah sebuah proklamasi iman Anda di depan umum. Bahwa Yahwa akan membalas apa yang telah Anda berikan. Ini sangat benar. Ketika Anda memberi dari kelimpahan Anda sebenarnya tidak kehilangan apapun. Tetapi ketika Anda memberikan apa yang sebenarnya Anda butuhkan sendiri, itu akan menjadi sebuah masalah pribadi. Dan dengan persoalan keuangan yang dialami begitu banyak orang karena kehilangan pekerjaan selama masa-masa lockdown karena pandemi, kondisi ini menjadi pukulan bagi banyak orang. Dan saya jadi teringat dengan apa yang ditulis oleh Khalil Gibran. Gibran adalah seorang penulis, pemikir, dan filsuf yang hidup pada awal abad ke-20. Ngomong-ngomong, dia berkata,
Kemurahan hati tidak memberi saya apa yang saya butuhkan lebih dari yang Anda lakukan, tetapi itu memberi saya apa yang Anda butuhkan lebih dari saya. Jadi, ketika didefinisikan seperti itu, apa yang harus Anda lakukan, Doni? Ya, tentu jika kita memiliki keluarga, istri, anak-anak, bergantung pada kita. Kita memang memiliki tanggung jawab untuk menafkahi mereka. Kitab suci jelas tentang itu. Namun, kita juga memiliki tanggung jawab untuk membantu mereka yang berkekurangan, dan disinilah arti sebenarnya dari sedekah yang Alkitabiah terlihat. Jika Anda percaya bahwa ketika Anda memberi kepada orang miskin, Anda memberi kepada Yahwa sendiri. Apakah Anda memiliki iman untuk percaya bahwa Yahwa akan pada gilirannya memelihara Anda? Apakah Anda percaya bahwa Dia akan memenuhi kebutuhan Anda? Jadi Anda mengatakan itu menjadi sebuah proklamasi iman? Tepat. Memberi kepada orang lain membantu mereka yang membutuhkan. Bahkan ketika Anda sendiri dapat menggunakan bantuan itu, mengharuskan Anda menjalankan iman bahwa Yahwa akan memenuhi kebutuhan Anda. Mario, tolong buka kitab Amsal pasal 19 dan baca ayat 17. Kitab Amsal pasal 19 ayat 17. Ini adalah sebuah janji yang membicarakan poin yang kita bicarakan ini. Baiklah, di sini dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Yahwa yang akan membalas perbuatannya itu. Pernahkah Anda meminjamkan sesuatu kepada seseorang dan tidak mendapatkannya kembali? Ya, beberapa buku, beberapa peralatan, dan itu cukup membuat frustasi ketika terjadi, Doni. Nah, apakah Anda bisa, dalam imajinasi terliar Anda, membayangkan situasi di mana Anda meminjamkan sesuatu kepada Yahwa dan Dia tidak membayarnya kembali? Tidak, tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Jadi, membantu mereka yang membutuhkan bukan hanya sebuah bentuk ibadah yang tertinggi, karena itu berarti Anda memberikan bantuan itu kepada Yahwa sendiri. Tetapi itu mengungkapkan sesuatu yang penting tentang sifat Yahwa. Dia murah hati. Anda tidak bisa mengalahkan pemberiannya. Jadi berbuat amal, membantu orang-orang yang membutuhkan, menjadi sebuah pernyataan, sebuah proklamasi keyakinan dari pihak pemberi bahwa Yahwa pada gilirannya akan menyediakan kebutuhan si pemberi. Ya, itu benar-benar dalam. Pada dasarnya, Anda secara terbuka menyatakan iman Anda akan keberadaan Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa yang akan menjaga Anda, memastikan bahwa Anda tidak kekurangan bahkan ketika Anda memberi dengan murah hati kepada orang lain. Iya benar. Sekarang, izinkan saya menanyakan ini kepada Anda, Mario. Jika kedermawanan kita terhadap orang miskin adalah sebuah pernyataan tentang Yahwa dan tentang siapa Dia, apa tepatnya yang ditunjukkan oleh kemurahan hati Anda? Atau kurangnya kemurahan hati Anda tentang Yahwa? Saya tidak pernah berpikir seperti itu sebelumnya, tapi pertanyaan itu benar-benar menyatakan kebenaran. Dengan kata lain, apakah kurangnya kemurahan hati saya mengatakan kepada dunia bahwa Tuhan yang saya yakini adalah tipe pribadi yang tidak akan menjaga anak-anaknya? Apakah saya mengatakan kepada dunia bahwa saya tidak benar-benar percaya pada keberadaan Tuhan yang penuh kasih yang akan membalas kemurahan hati saya? Itu adalah benar-benar sesuatu yang harus difikirkan. Ini akan menjadi sebuah masalah pribadi, ya kan? Dan kita menemukan tema ini dikembangkan di seluruh kitab suci. Kita belum pernah membahasnya sebelumnya. Misalnya, dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus memuji mereka atas kemurahan hati mereka dalam memenuhi kebutuhan Paulus. Tapi dia tidak hanya mengucapkan terima kasih. Dia menjelaskan bahwa kemurahan hati mereka adalah untuk keuntungan rohani mereka sendiri. Tolong bacakan Mario, kitab Filipi pasal 4 ayat 15-19. Oke. Ini adalah bagian yang sangat menarik. Saya ingin Anda memperhatikan dalam ayat 19. Bagaimana setelah mengatakan kemurahan hati mereka adalah untuk keuntungan rohani mereka, Paulus menambahkan jaminannya bahwa Yahwa pada gilirannya akan menyediakan kebutuhan mereka. Baiklah, di sini dikatakan, kamu sendiri tahu, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini, aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Elohim. Elohku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yahusua. Tentu saja Paulus berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan orang-orang Filipi dengan murah hati dan berulang kali. Tetapi dia juga yakin bahwa Yahwa akan, pada gilirannya, menjaga mereka sehingga kemurahan hati mereka kepadanya tidak akan membuat mereka kekurangan. Bahkan orang Kristen mula-mula melihat kegiatan amal kepada mereka yang berkekurangan sebagai kegiatan ibadah. Mereka percaya bahwa ketika Anda memberi kepada orang miskin, Anda sedang melayani Yahwa sendiri. Wow, itu benar-benar berbeda dengan pandangan modern kita yang penuh dengan kecurigaan.
Saya bahkan berani berkata kita sudah bersikap egois terkait dengan amal, Doni. Iya, begitulah. Dibutuhkan sebuah iman yang hidup, teguh, dan radikal untuk mengikuti firman Yahwa dan percaya bahwa Dia akan dan memang menyediakan semua kebutuhan Anda karena Dia telah berjanji. Tapi sungguh, apakah ada risiko dalam memberi kepada Sang Pencipta? Dia menanggung dan memasok segala sesuatu. Kita dapat percaya bahwa Dia akan menyediakan kebutuhan kita juga. Ketika kita dengan murah hati memberi kepadanya melalui pribadi orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Apakah Anda seorang penganut teori penciptaan atau seorang penganut teori evolusi? Nah, jika Anda mendengarkan program ini, saya pikir Anda akan mengatakan bahwa Anda adalah seorang penganut teori penciptaan. Tapi apakah Anda benar-benar seperti itu? Sejumlah besar orang Kristen, bahkan tanpa menyadarinya, adalah para penganut teori evolusi terselubung dalam kehidupan rohani mereka. Jika Anda percaya bahwa pembenaran oleh iman memulai langkah pertama Anda dalam perjalanan kekristenan, tetapi kemudian Anda meyakini bahwa selanjutnya akan bergantung pada Anda untuk menyelesaikan pekerjaan melalui renungan harian, Anda adalah seorang penganut teori evolusi. Jika Anda percaya bahwa setelah Anda dibenarkan, selanjutnya akan bergantung pada Anda untuk mempertahankan keadaan pembenaran Anda dengan menolak godaan melalui kuasa Yahwa dan usaha keras Anda sendiri, Anda adalah seorang penganut teori evolusi. Jika Anda percaya bahwa untuk tetap dibenarkan, Anda harus mematuhi daftar panjang yang harus dan tidak boleh dilakukan, Anda adalah seorang penganut teori evolusi. Tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkan pembenaran dan pengampunan, tetapi oleh kasih karunia Yahwa, karunia keselamatan menjadi milik Anda segera setelah Anda menerimanya dengan iman. Jika Anda berpikir bahwa Anda mungkin benar-benar seorang penganut teori evolusi dalam kehidupan rohani Anda, dengarkan program radio yang berjudul Tercipta atau Berevolusi. Anda yang mana? Anda akan dikuatkan dan iman Anda akan diperkokoh saat Anda melihat bahwa Sang Pencipta Anda juga adalah Sang Pencipta ulang Anda. Sekali lagi carilah episode yang berjudul Tercipta atau Berevolusi. Anda yang mana? Di worldslastchance.com. Episode-episode lain yang sudah ditayangkan sebelumnya juga dapat didengarkan di channel YouTube kami. Jadi pertanyaan apa yang kita dapatkan di kotak surat harian kita hari ini, Mario? Nah, ini adalah salah satu pertanyaan yang sedikit emosional. Atau secara politis saya bisa berkata, ini menjadi tanggung jawab beberapa orang. Namun, saya tertarik untuk mendengar bagaimana Anda akan menjawab pertanyaan ini, karena menurut saya kita semua dapat memperoleh pelajaran dari persoalan ini. Jennifer dari New Jersey di Amerika Serikat ingin mengetahui pendapat Anda tentang apakah Islam benar-benar agama damai seperti yang diklaim oleh umat Islam. Dia menulis, saya masih kecil ketika Twin Tower diserang di New York, tepat di seberang sungai, dan saya ingat kengerian yang mengikutinya pada hari itu. Walaupun saya secara pribadi tidak mengenal siapapun yang terbunuh dan menjadi korban, tapi saya ingat pernah mendengar orang-orang dewasa membicarakannya dan para sahabat dari keluarga kami kehilangan orang-orang yang mereka kasihi pada hari itu. Nah, baru-baru ini, di tempat kerja kami, ada seorang wanita muslim yang dipekerjakan. Dia baik dan saya menyukainya. Kami bisa bertemu dan berbincang saat istirahat makan siang dan kemarin dia bersikeras bahwa Islam adalah agama damai. Saya tidak ingin berdebat dengannya, tetapi saya tidak yakin apa yang harus saya pikirkan tentang itu atau bagaimana harus bereaksi. Saya belum pernah berinteraksi secara dekat dengan seorang muslim sebelumnya. Setiap pemikiran atau bimbingan yang dapat Anda berikan kepada saya akan sangat saya hargai. Prinsip berinteraksi dengan umat Islam adalah sama dengan agama lain. Tanyakan pada diri Anda sendiri. Apa yang akan Yahuswa lakukan? Itu benar-benar menyederhanakannya, ya kan? Ya. Dia akan baik, penuh kasih, dan membuka tangan untuk menerima mereka. Dia tidak akan menuduh atau mencela. Dan begitulah yang perlu kita lakukan jika kita ingin menjadi seperti Yahuswa. Yahuswa mengasihi dan menerima semua orang. Bukan hanya sesama orang Yahudi, tetapi juga orang-orang Samaria, Roma, wanita Siro Venesia. Dia memperlakukan mereka semua dengan kebaikan dan rasa hormat. Tahukah Anda bahwa kata Islam berarti berserah? Dan bahwa kata Muslim berarti orang yang berserah kepada Tuhan dengan damai. Tidak, betulkah? Saya baru tahu sekarang, Doni. Ya, seperti agama Yahudi dan Kristen, Islam adalah salah satu agama yang disebut bersumber dari Abraham.
Mereka memang menyembah Tuhan Abraham. Mereka hanya memanggilnya dengan nama yang berbeda. Kata Allah diyakini merupakan singkatan dari Al-Ilah, yang memiliki akar etimologis dari Eloah, Elohim. Anda mengenali kata-kata itu, Mario? Tentu, itu adalah gelar-gelar Ibrani untuk Yahwa. Tapi saya pernah mendengar orang mengatakan bahwa Muslim tidak menyembah Tuhan yang sama seperti Anda atau saya, Doni. Nah, itu seperti saksi-saksi Yehova. Misalnya, mengatakan bahwa umat Katolik tidak menyembah Tuhan yang sama seperti yang disembah oleh saksi-saksi Yehova. Hanya ada satu pencipta, hanya satu makhluk ilahi, dan itu adalah Yahwa. Tetapi pemahaman manusia kita yang terbatas, dikombinasikan dengan teologi yang berbeda yang di dalamnya kita semua dibesarkan, telah membentuk pandangan kita tentang Dia. Jadi Anda mengatakan bahwa Muslim juga menyembah Yahwa? Tentu saja, mereka menyembah Allah Abraham. Namun, hal yang perlu diingat adalah bahwa pemahaman mereka tentang Dia dibentuk oleh teologi mereka seperti halnya orang-orang Yahudi memandang Yahwa secara berbeda dari orang-orang Kristen. Dan di dalam kekristenan, Anda memiliki orang-orang Katolik yang memandang Dia secara berbeda dari orang-orang Protestan. Iya, saya bisa melihat itu. Seseorang yang percaya bahwa mereka yang terhilang pada akhirnya akan dibinasakan sepenuhnya di lautan api, akan memandang Yahwa secara berbeda dari seseorang yang percaya bahwa Yahwa akan membakar mereka yang terhilang untuk selama-lamanya dalam api neraka. Ya, benar. Jadi, jawaban atas pertanyaan, apakah Islam adalah agama damai? Adalah bahwa itu tergantung pada individu. Sadarilah bahwa ada banyak pergolakan politik di dunia saat ini, dan pihak-pihak yang berseberangan telah berubah. Selama Perang Dingin, komunis menentang demokrasi. Sekarang, saat kita mendekati akhir zaman, Islam bertentangan dengan orang-orang Kristen. Tetapi pada akhirnya ini akan bermuara pada individu. Ada Muslim yang menjadi teroris, tapi ada juga Muslim yang benar-benar menjadi individu yang cinta damai. Yahwa tidak menerima atau menolak orang berdasarkan kelompok. Dan kita juga seharusnya seperti Dia. Saya akan mengatakannya lagi. Yahwa tidak pernah menerima atau menolak orang berdasarkan kelompok. Itu selalu berdasarkan individu. Tidak ada orang Kristen yang diselamatkan dengan menjadi anggota organisasi tertentu. Faktanya, semua denominasi Kristen, sama seperti semua agama dunia yang lain, mengandung beberapa kesalahan. Iya, seperti yang telah kita bicarakan sebelumnya, perintah sorga dalam kitab Wahyu pasal 18 adalah, keluarlah daripadanya, hai umatku. Jadi, tidak ada satu gereja atau satu agama pun yang memonopoli kebenaran. Iya, benar. Nah, sekarang kita sampai pada pertanyaan Jennifer tentang bagaimana berinteraksi dengan seorang Muslim. Jawabannya sederhana. Perlakukan orang itu dengan kebaikan, penerimaan, dan belas kasih yang sama yang Yahusua tunjukkan kepada semua orang. Tidak peduli apakah mereka Muslim, Katolik, Hindu, gay, biseksual, atau hal lain yang berbeda dari Anda. Adalah tugas Roh Kudus untuk menginsafkan dosa atau kesalahan. Bukan tugas kita. Tugas kita adalah mengungkapkan kasih Yahwa bagi para pendosa seperti yang dilakukan Yahusua. Bukan dengan memberitahu mereka betapa salah atau berdosanya mereka, tetapi dengan memperlakukan mereka dengan kebaikan, dengan menunjukkan kasih Yahwa melalui cara kita menjalani hidup kita. Iya, saya jadi teringat pada salah satu ayat Alkitab favorit saya. Dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 3. Saya sudah hafal. Di situ dikatakan, dari jauh Yahwa menampakkan diri kepadaku dan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ya, itu sempurna. Kasih adalah kekuatan paling kuat di alam semesta. Hanya kasih yang akan menarik orang-orang yang tidak percaya kepada Yahwa. Sehingga kasih itu harus selalu menjadi dasar yang mempengaruhi bagaimana kita bertindak terhadap orang lain. Bagus, bagus. Saya tahu berbicara untuk diri saya sendiri, saya cenderung menghindari orang-orang yang terus-menerus mengkritik saya. Saya jauh lebih tertarik pada orang-orang yang hangat, baik, dan ramah, ketimbang mereka yang menjadikan diri mereka sebagai hakim atas saya. Oke, kita masih punya waktu untuk pertanyaan lain. Yang ini datang dari Sames Raffi di Kochi, India. Sames menulis, kekristenan telah banyak berubah selama bertahun-tahun. Apa saja aspek kehidupan Kristen yang akan Anda tekankan bagi orang-orang percaya modern? Sungguh sebuah pertanyaan yang menarik. Sames benar. Kekristenan telah banyak berubah selama bertahun-tahun. Dan bukan hanya sejak abad pertama. Kekristenan telah berubah bahkan dalam 50 tahun terakhir. Dan tidak selalu menjadi lebih baik? Tidak, pasti tidak. Nah, ada beberapa dasar yang tidak pernah berubah antara abad pertama hingga abad ke-21. Luangkan waktu untuk berdoa, tentu saja. Dan habiskan waktu dalam firman Yahwa. Kita berbicara kepada Yahwa melalui doa. Dan Dia berkomunikasi dengan kita dalam beberapa cara. Tetapi yang paling jelas adalah melalui firman-Nya. Betul. Satu hal yang menurut saya sangat membantu untuk menggali lebih dalam tentang firman Yahwa adalah dengan menggunakan berbagai alat belajar Alkitab, seperti konkordansi atau kamus Alkitab. Tentu saja membaca itu penting, tetapi jika Anda dapat menyelidiki kata-kata, itu akan sangat membantu. Salah satu studi paling meyakinkan yang pernah saya lakukan adalah mencari setiap penggunaan kata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia
sebagai Roh Kudus. Setiap kali kata roh atau Roh Kudus muncul dalam kitab suci, saya mencarinya dan membacanya dalam konteksnya. Ini mungkin hal terbesar yang meyakinkan saya bahwa tidak ada yang namanya ketuhanan Tritunggal dengan orang ketiga tanpa tubuh yang disebut Allah Roh Kudus. Hal ini tidak muncul dalam bahasa Ibrani dan Yunani asli, dan ketika saya mencarinya sendiri, itu sangat jelas, sangat meyakinkan. Ya, dan jika Anda tidak memiliki buku-buku itu di rumah, carilah secara online. Ada sumber daya yang luar biasa untuk membantu memperdalam pendalaman Alkitab Anda secara online. Tak perlu dikatakan lagi bahwa orang-orang percaya harus berkomitmen untuk percaya dan menaati Yahwa dengan kesetiaan dan konsistensi. Tapi bagian dari keyakinan dan ketaatan itu adalah membuat pilihan sadar untuk mempraktekkan atau menghidupi iman. Benar, untuk mempraktekkan iman, kita perlu melakukannya secara sadar. Iman bukanlah emosi, itu bukan perasaan. Bukan. Faktanya, iman adalah apa yang Anda latih ketika Anda memilih untuk percaya terlepas dari apapun yang Anda rasakan. Itulah iman, menerima firman Yahwa apa adanya. Karena Anda percaya bahwa Dia adalah Bapa yang baik dan penuh kasih. Dia sudah dinyatakan berdasarkan firman-Nya. Dan hal yang indah adalah, semakin kita memilih untuk percaya, semakin kita menjalankan iman dan semakin kuat iman kita itu jadinya. Jika Anda merasa iman Anda tidak terlalu kuat, mulailah memilih untuk menerima firman-Nya dalam langkah-langkah kecil dan iman Anda akan tumbuh. Nah, Doni, apakah ada sesuatu yang khusus bagi orang-orang Kristen masa kini sehubungan dengan fakta bahwa kita telah hidup di hari-hari terakhir? Ya, faktanya ada. Dan itu adalah mempertanyakan segalanya. Lihat, ketika saya dibesarkan dalam denominasi Protestan, kami diajari untuk tidak mempertanyakan. Kami diberitahu bahwa jika kami bertanya, maka itu akan membuka pintu keraguan. Tetapi kebenaran dapat diselidiki. Dan sekarang, saat surga memulihkan kebenaran lama yang telah hilang, saat Yahwa menganugerahkan kepada kita wahyu yang lebih besar lagi, kita perlu terbuka, mempertanyakan, dan belajar untuk mengetahui lebih banyak kebenaran. Bukan hanya menegaskan kembali apa yang sudah kita yakini. Saya pikir bagi banyak orang, ada ketakutan untuk mempelajari ide-ide baru. Mereka takut membuka pintu keraguan-raguan atau mereka takut ditipu. Tidak ada orang yang mau ditipu, Doni. Ya, tentu saja tidak. Tetapi ketakutan yang tidak masuk akal itu berasal dari iblis. Apa yang Paulus katakan dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Yahwa memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, Anda dapat mempercayai Yahwa untuk melindungi pikiran Anda dari tipuan setan. Tetapi kita harus belajar. Sebagai penutup, Mario tolong buka kitab Yohanes pasal 16 dan bacalah ayat 13. Ini adalah jaminan penting bagi siapa saja yang takut mempertimbangkan konsep-konsep baru karena takut ditipu. Sudah dapat, Mario? Oke, silakan dibacakan. Baiklah, di sini dikatakan, tetapi apabila Dia datang, yaitu roh kebenaran, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jangan dengarkan ketakutan yang ditanamkan oleh setan untuk menghalangi Anda belajar untuk mendapatkan lebih banyak terang. Kita semua mewarisi kesalahan dan akan membutuhkan proses pembelajaran yang rajin untuk menemukan kebenaran pada hari-hari terakhir ini. Tetapi Yahwa telah berjanji untuk memberikan roh-Nya untuk memimpin kita ke dalam kebenaran. Namun, jika kita bahkan tidak mau melihat, jika kita hanya ingin mendengarkan khotbah yang menghalangi apa yang sudah kita yakini, bagaimana kita berharap untuk dipimpin? Poin yang bagus. Dipimpin adalah sebuah kata kerja tindakan. Jika kita ingin dipimpin, kita harus bersedia untuk melangkah maju. Baik para pendengar, kirimkan terus komentar dan pertanyaan Anda kepada kami. Kunjungilah worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Kami selalu senang membaca pesan-pesan dari Anda. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.
Halo, ini adalah janji harian Anda dari Firman Yahwa. Pada tahun 2015, dokter di Brasil mendiagnosis Maria da Costa menderita tumor otak. Hasil tes mengungkapkan bahwa tumor itu jinak, yang merupakan berita bagus. Tetapi lokasi tumor adalah masalahnya. Tumor harus diangkat, tetapi melakukannya tanpa merusak kemampuannya untuk berbicara akan menjadi sangat sulit. Ahli bedah sarafnya, Carlos Roca, menjelaskan bahwa ada resiko serius Maria kehilangan kemampuannya untuk berbicara, sehingga dia harus terjaga dan dapat berbicara dengan tim medis selama operasi. Ini sebenarnya adalah prosedur operasi standar untuk jenis operasi berisiko ini. Dr. Roca mengenang kisah itu dengan berkata, "Kami telah mengatur sebelumnya untuk melakukan pemetaan ucapan dengan rangsangan listrik ke otak dan tes-tes selama operasi dan memintanya untuk menyebutkan nama-nama benda dan warna, membaca dan berbicara." Tapi Maria memiliki ide yang lebih baik. Dia mengejutkan seluruh tim medis ketika dia mulai bernyanyi. Saat mengingat masa yang menakutkan itu, dia berkata, "Saya ingin merasa percaya diri selama operasi dan memiliki semacam kontrol dengan cara saya sendiri. Melalui lagu, saya berterima kasih kepada Tuhan atas hidup saya dan karena telah memberi saya kekuatan untuk berjuang dan menang melalui pergumulan penyakit yang sulit ini yang telah menghantui saya sejak tahun 2015. Keyakinan Maria yang kuat dalam bernyanyi melalui cobaan beratnya sangat menyentuh hati para dokternya. Ahli anestesinya, Dr. Paula Fialho, kemudian mengatakan, ada sejumlah profesional yang terlibat dalam prosedur ini dan itu adalah sebuah pengalaman yang emosional. Semua orang tidak bisa berhenti berbicara tentang keberaniannya. Operasi yang rumit itu memakan waktu 8 jam, tetapi hanya 4 hari kemudian, Maria sudah bisa pulang ke rumah, berjalan, berbicara, dan memuji Yahwa karena perhatiannya yang penuh kasih atas dirinya. Para pendengar, kitab Yesaya pasal 26 ayat 3 mengatakan, "Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah dia percaya." Di saat tekanan yang ekstrim dengan potensi kegagalan yang merusak, Maria percaya kepada Bapa surgawinya dan Bapa menolongnya untuk melewati itu semua. Bapa Yahwa juga akan melakukan hal yang sama kepada Anda. Kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 dan 24 mengatakan, "Semoga Eloa damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yahusua Kristus, Tuhan kita. Dia yang memanggil kamu adalah setia, dia juga akan menggenapinya." Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga, majulah dan mulailah mengaminkannya. Seluruh gagasan bahwa ketika kita memberi kepada mereka yang berkekurangan, kita memberi kepada Yahwa sendiri adalah benar-benar indah. Ini mengilhami saya untuk ingin pergi dan memberi lebih banyak, karena kita benar-benar memberi kepadanya. Kitab Ibrani pasal 4 ayat 15 berkata, "Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, dia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa." Sekarang jelas, dalam konteks ini, ayat ini mengacu pada Yahusua. Tetapi dia mendapatkan kepekaan terhadap perasaan kita, merasakan apa yang kita rasakan dari Bapa. Sekali lagi, itu diperolehnya dari Bapa. Nah, kitab Zakaria pasal 2 ayat 8 berkata, "Siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya." John Chrysostom adalah seorang uskup agung abad keempat di Konstantinopel. Dia mengajarkan bahwa orang miskin dapat, dalam arti yang sebenarnya, dipandang sebagai mezbah untuk menyembah Yahwa. Dia menulis, "Kapanpun Anda melihat seorang beriman yang miskin, bayangkan Anda melihat sebuah altar. Setiap kali Anda bertemu dengan seorang pengemis, jangan menghinanya, tetapi hormati dia." Ini mungkin akan terdengar sebagai sebuah serangan bagi orang-orang percaya pada masa kini dan akan dianggap sedikit radikal. Hanya sedikit, Doni. Tetapi Kristus sendiri yang mengajarkan hal ini. Betulkah? Di mana ayatnya, Doni? Di kitab Matius pasal 25 ayat 31-46. Tolong buka dan bacakan, Mario. Anda akan mengenalinya. Matius. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya.
Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, "Tuan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, "Tuan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka dia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Anda lihat, ketika kita meringankan penderitaan orang lain dengan cara apapun yang kita bisa, kita dalam cara yang sangat nyata, meringankan penderitaan Bapa yang merasakan semua yang mereka rasakan. Demikian juga, ketika kita menahan bantuan dari mereka yang membutuhkan, kita menahan itu dari Bapa sendiri. Baik, jadi mungkin Anda menjadi sasaran, karena di mata seseorang yang sangat kekurangan, Anda terlihat kaya. Tetapi apakah sedikit uang benar-benar akan membuat Anda bangkrut? Apakah Anda akan pergi tidur dalam keadaan lapar malam itu karena Anda memberi kepada seseorang yang membutuhkan? Dan jika Anda memang telah memberi dalam kondisi pas-pasan atau bahkan menderita, apakah Anda memiliki iman untuk mengklaim janji bahwa Yahwa memandang apa yang Anda berikan sebagai pinjaman yang akan Dia bayar kembali? Dilihat dari sudut pandang itu, beramal kepada orang lain benar-benar adalah sebuah hak istimewa dan merupakan kegiatan ibadah, Doni. Orang kaya dalam perumpamaan Yahuswa disebut orang bodoh. Bukan karena dia kaya atau karena dia ingin membangun lumbung yang lebih besar. Dia bodoh karena fokusnya adalah menimbun harta di bumi, di mana seharusnya dia menggunakan hartanya untuk membantu orang lain. Itu akan memberinya harta dalam buku catatan surga. Harta yang akan dipastikan oleh Yahwa sendiri mendapatkan balasan. Ya, saya kira pertanyaan yang masing-masing kita perlu tanyakan pada diri kita sendiri adalah, apa yang diungkapkan oleh kegiatan amal saya tentang iman saya kepada Yahwa? Baik para pendengar, bergabunglah bersama kami kembali besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz.
Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.